Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Purwo Tegal, tentunya Mas Purwo hari ini akan memberikan info yang dasar untuk kalian. Naik turun sudah biasa, bukankah pemenangnya real? Sejarah histori membuktikan bahwa pemenang adalah long invest holder jangka panjang. Merdeka. Hari ini akan saya kasih info tentang PP dan bagaimana dasarnya BTC akan meledak di 3 miliar lebih, dan akan kasih info bagaimana Powell sudah mengirim orang di jajaran Dewan Fed yang akan memangkas suku bunga dan tidak mau kecolongan lagi si Powell. FOMC meeting September diperkirakan harus dipangkas, dan ada rumor yang memang sudah saya dengar dari jauh-jauh hari, dan ini muncul lagi. AS akan banyak menjual BTC, menjual emas, akan dialihkan ke BTC, tidak main-main dengan adanya tarif dagang emas. Orang-orang punya emas akan bergeser mengalir ke BTC. Biarlah BTC pasnya belum selesai, terbang tinggi dulu, kita ambil positifnya saja. Maka ketika aliran dana market cap global secara keseluruhan di kripto menambah bisa 4 ataupun 7 kali lipat dari tahun 2021, maka ketika nanti gelontor di all season, maka kita akan mendapatkan cuan luber yang tidak terpendung. Namun demikian kalian tetap riset sendiri. Mas Purwo hanya memberikan info sebatas yang Mas Purwo tahu. Selebihnya kalian riset sendiri dan risiko masing-masing. Dalam bermain itu sangatlah berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak ataupun doer. Banyaklah belajar. Ya apalagi di luar sana. Ya kebanyakan masuk grup Mas Purwo itu habis-habisan ratusan juta, udah sangkut beli koin ini, beli koin itu sembarangan. Akhirnya yang ada kebanyakan yang telah masuk grup saya itu udah yang tinggal carry-nya saja habis-habisan. Bermain kripto itu harus belajar. Kalau kita nggak belajar, senjata kita nggak modern, bagaimana kita mau melawan serangan dari Konaho. Ya itu ibaratnya begitu. Jadi benar-benar belajar ya. Kita langsung bahas hal sangat menarik. Saya rasa PP nanti akan menendang karena tinggal satu kali lobatan saja, harganya sama dengan SIBA. Mohon maaf, 0,2 harga SIBA, 0,2 harga PP. Saya rasa investor sudah tahu jawabannya, akan pilih kemana nanti ketika all season terjadi. Sebelum itu namun akan saya bahas yang mantap untuk kalian pahami ya. Jangan lihat harga saat ini. Ini menarik ini dari prediksi dari Michael Saylor dari MicroStrategy. Rumor tarif bisa dorong perpindahan modal dari emas ke Bitcoin. Kok bisa? Pendiri strategi Michael Saylor baru-baru ini mengungkapkan kemungkinan besar investor akan beralih dari emas ke Bitcoin, menyusul rumor bahwa Amerika Serikat mungkin akan mengenakan tarif impor terhadap logam mulia tersebut. Tapi saya sudah dengar udah lama ini. Mungkin ini baru akan betul-betul direalisasikan. Dalam wawancara dengan Bloomberg, memaparkan alasan mengapa merupakan aset yang lebih aman dibanding emas. Taruh di rumah satu karung bisa dicuri tetangga. Prediksi migrasi modal dari emas ke BTC. Michael Saylor menekankan bahwa tarif yang mungkin dikenakan terhadap emas dalam mempercepat perpindahan modal ke Bitcoin yang sering disebut sebagai emas digital. Berbeda dengan emas, BTC tidak memiliki bentuk fisik dan kayak siluman ya, tidak dapat dikenakan tarif karena ekosistemnya yang berada di dunia maya. Luar biasa. Saylor menambahkan bahwa BTC memiliki keunggulan karena tidak memiliki bobot. Transaksi Bitcoin dapat diselesaikan
Gimana saja dengan cepat dan mudah, gimana saja dalam hitungan menit, sementara itu emas dianggap terlalu abot dan lambat kayak keong untuk dijadikan alat transaksi di era digital saat ini. Keunggulan Bitcoin sebagai aset digital menurut seller, rumor tentang tarif emas mengingatkan semua orang mengapa BTC sebagai versi digital yang lebih unggul dari logam mulia itu sendiri. Hal ini menurutnya dapat memicu gelombang adopsi institusional baru yang lebih luas terhadap Bitcoin. Luar biasa ini ya. Trader legendaris Peter Budget ini juga telah memprediksi bahwa BTC akan muncul sebagai penyimpanan nilai utama menggantikan posisi emas bahwa meskipun banyak yang melihat emas sebagai penyimpanan nilai yang baik, BTC akan membuktikan diri sebagai penyimpanan nilai yang paling utama. Belum Metaplanet, belum pokoknya mumet ya, luar biasa ya. Ini sinyal yang perlu kalian pahami. Ada sinyal kalau trader tanpa tahu fundament secara TA saja tanpa ngerti apa namanya geopolitik global, secara ekonomi arahnya akan kemana, saya rasa berbahaya karena TA itu kebenarannya hanya 20 sampai 30%. Maka kita harus double ganda TA tahu ya, geopolitik secara global, ekonomi harus wawasan luas. Arah kemana kalau ini kan bunga akan regulasi kripto. Kalau dulu si Gangster itu kan selalu membuat kacau sekuritas bahkan Cardano pun telah bilang sekuritas sampai harganya hancur sama Algorand dulu itu yang saya tahu. Kalau sekarang enggak, makanya kita harus wawasan luas ekonomi harus tahu geopolitik global secara ekonomi. Enggak ngawur kalau hanya mengandalkan TA ya bisa trader terjerumus. Sinyal legendaris Golden Cross, Bitcoin muncul kembali, BTC siap cetak rekor tertinggi baru meledak, kembali mendapatkan perhatian karena seorang mengalami sesudah indikator penting dan peristiwa makro. Optimis meningkatnya setelah Presiden Donald Trump mencalonkan ekonomi pro Bitcoin Stephen Miller untuk menjadikan anggota Dewan Gubernur Fed. Kebangkitan tren histori termasuk terbentuknya Golden Cross serta perubahan kebijakan turut meningkatkan fokus pada prospek jangka menengah BTC menurut laporan. Perhatikan pengulangan Golden Cross untuk lonjakan harga Bitcoin. Mantap menurut The Trader. Seorang analis pasar Bitcoin baru saja membentuk Golden Cross pada grafik mingguan pola yang ia sebut sebagai sinyal yang tak pernah meleset. Mantap. Luar biasa ini. Kalian bisa lihat ini nanti akan pang gila-gilaan ya. Jos pokoknya. Konsistensi sejarah tersebut memperkirakan bahwa sinyal ini kembali dapat menjadi bahan bakar utama kenaikan harga. Oleh karena ini proyeksi jangka panjang harga Bitcoin menjadi semakin optimis seiring kemunculan kembali pola Golden Cross. Tentunya tadi banyak yang cuan kalau yang di dalam sebetulnya saya kasih cuan SPK 600% ya, 6 kali lipat dan kemarin tuh harganya masih 39, sekarang udah 52 si koin DGB dan tadi meledak Fanfun juga harganya tadi sampai tinggi ya. Ini kemarin kalau udah pre-sale dibanting turun kalian masuk, dan ini koin punya prospek fundamental, bukan asal-asal koin ya. Real project kalau membuat ini di jaringan Solana
Ya, itu koin si Panpun ini, ya. Kita lihat cerot di sini. Wah, 59 dibahas dari 39. Wah, cuanya luar biasa di Panpun ini ya. Juga selamat yang cuan di sini yang ikut saya juga. Ini juga kalian bisa masuk di percikan ini SPK. Mumpung harganya turun 1.700. Ini yang sabah rupiah terbang menjadi 3.000 ini. Ada momen ini real project Devi ya, dipakai untuk pinjaman di Binance dan di Coinbase. Ya, Coinbase Armstrong yang menjamin. Ini sangat bisa untuk long invest jangka panjang. Jangan melihat jangka pendek. Kalau turun ini jangan kabur waktunya masuk ya. Waduh. TA-nya piye TA-nya? TA-nya seperti ini kawan. Sebentar. Ini penjual beli di Indodax ternyata sudah mulai ramai kuning ratusan miliar meledak ini. Kemudian TA-nya masih berjalan normal yang di sini saja, di bawah sini aja bisa ngecrot ke sini ya. Apalagi di sini ini hanya koreksi kecil. Ini ada pukulan dari MA merah ini kemudian akan mantul ke sana ya. TA-nya akan mantul masih berjalan dalam relnya. Ya, tunggu saja sampai bull market terjadi puncaknya di akhir tahun, kawan. Oke, kita lihat sekali lagi untuk ini kita akan cek di kalian bisa masuk koin-koin yang punya fundamental ya. Cardano, Polygon kalian hajar tuh ya. Masih murah. Koin-koin yang bagus. ETH akan masuk harga tertinggi baru. Masuk ATH-nya maka akan lepas landas akan 100 juta lebih, maka PP akan ngekor lebih gila lagi. Sabar ya, nunggu momen. Maaf 9,2 PP 0,2. Wah, luar biasa. Pasti kalian tahu investor besar akan masuk yang sangkutnya sedikit. Kalau SIBA itu Rp1 ada CRO sangkut, Justin sangkut. Waduh, Martia sangkut. Saya ngomong apa adanya aja, nggak menjelaskan poin lain ya. Kalian bisa tentukan sendiri. Cardano masih 13.000. Wah, saya aja pernah masuk di harga 39.000. Nggak takut kok, ini kesempatan yang mau masuk ini. Polkadot koin Parachain ya, yang tidak pernah ada berita miring. ICP boleh ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan kali ini. Teman semangat. Tetap jaya, PP gak akan kemana-mana, akan cuan dadakan nanti di tahun ini, dan tetap Dior bisa sendiri, mandi sendiri. Saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Semua risiko masing-masing dalam bermain YouTube, risiko tinggi bisa cuan mendadak ataupun hancur mendadak. Banyaklah belajar manusia. Mas Bro, manusia biasa seperti Anda tentunya sama makan nasi, nggak makan batu ya. Bukan dewa ataupun setengah tidak ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, kiranya sudilah. Yang belum subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.